mandiri gitu ya. Materinya ada di halaman 43. Bahan acuannya dari sana, tapi di sini Ustaz rangkum agar memudahkan kita memperhatikan dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan gitu ya. Judulnya adalah aturan kosinus, tapi sebelum masuk ke aturan kosinus, kita perhatikan dulu, kita ulangi dulu pelajaran tentang aturan sinus ya. Mengapa kita ulangi? Karena nanti untuk melihat perbedaannya. Berbeda soal yang diselesaikan dengan aturan sinus dan aturan kosinus, walaupun kedua-duanya itu membahas tentang segitiga gitu ya, tentang segitiga. Kalau segitiga pasti ada hubungan dengan sisinya atau sudutnya gitu ya. Tapi kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan menggunakan aturan kosinus, itu nanti akan membedakan penerapan rumusnya sendiri. Manfaatnya sama ya, untuk mencari atau menghitung panjang sisi atau besar sudut, gitu aja. Panjang sisi atau besar sudut pada segitiga, segitiganya sembarang ya, segitiga sembarang, jadi semua segitiga lah gitu ya, mau dia segitiga sama kaki, sama sisi dan sebagainya. Itu nanti penyelesaiannya bisa menggunakan dua jenis, kapan menggunakan aturan sinus, kapan menggunakan aturan kosinus yang akan kita pelajari hari ini ya. Aturan sinus ini materi pekan lalu, itu menjelaskan hubungan antara ya, perbandingan antara sisi dan sisi gitu ya. Perbandingan sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Jadi kata kuncinya di sini dia berhadapan, harus ada berhadap-hadapan. Kalau dia tidak ada berhadap-hadapan, ini dia tidak akan bisa digunakan atau diselesaikan. Sebagai contoh, yang gimana bentuknya berhadap-hadapan? Jadi segitiganya tuh harus bukan sembarangan segitiganya. Segitiga ini tidak ada ukurannya atau tidak pasti. Tapi kapan ini menggunakan aturan sinus atau aturan sinus ini digunakan? Jika dia ada sisi yang berhadapan. Misalkan di sini sudut A, maka di depan adalah sisi A, gitu ya. Dan sini ada sudut B, di depannya adalah sisi B kecil. Di atas sudut C, di bawahnya adalah C kecil. Jadi kapan menggunakan aturan sinus? Jika kondisinya ya, yang ini diberitahu warna hijau misalnya. Nah, ini diberitahu, kemudian yang di depannya diberitahu. Artinya sudut dan sisinya yang berhadapan ini saling diketahui. Salah satunya ya. Kemudian salah satu sudut lain itu diketahui, ya. Kalau C diketahui, maka C ini juga diketahui atau bisa dicari nilainya. Ya, jadi kasusnya seperti itu. Jadi yang B ini, ya ini tergantung ya, kalau mau dikasih tahu juga boleh. Tapi syarat utamanya harus ada yang saling berhadapan. Entah sisi A dengan sudut A atau C dengan sudut C, seperti itu ya. Harus ada yang saling berhadapan, maka itu menggunakan aturan sinus. Ya. Kalau yang ininya misalkan C-nya ini mau dicari, ya minimal harus C kecilnya, sisi kecil C-nya itu harus diketahui atau dibalikkan ya. Kalau ini yang ditanya, ini harus diketahui atau mau dibalikkan, yang ini diketahui, yang di bawah jadi ditanya seperti itu. Jadi dia harus ada sisi yang saling berhadapan yang diketahui, ya. Intinya dia harus berhadap-hadapan baru bisa dicari menggunakan aturan sinusnya. Bisa dicari besar sudutnya, bisa dicari panjang sisinya. Ya, rumusnya sederhana aja, tinggal membandingkan saja. Seperti ini. A per sin A itu sepanjang sisi ya. Panjang sisi A per sin A itu sama dengan panjang sisi B per sinus dari sudut B, sisi C per sinus sisi ini theta ya. Tapi seharusnya pakai simbol C saja. Tapi karena ini pakai simbol Romawi ya, alfa, beta, theta. Makanya dia menggunakan simbol yang sesuai saja. Tapi kalau mau pakai sin A huruf A atau sin B huruf B besar atau sin C besar, itu boleh juga. Ya, jadi tidak ada rumus bakunya. Intinya yang dibandingkan itu yang sehadap atau yang berseberangan. Ya, bisa dipahami sini? Aturan sinus itu kata kuncinya perbandingan sisi berhadapan dengan sudut. Paham? Yang gimana? Bisa dipahami kira-kira?
Insyaallah bisa. Gitu ya. Jadi kasusnya ini adalah yang berhadap-hadapan. A berhadapan sisi A. Kalau mau dicari C, maka minimal kita harus tahu sisi C. Atau dibalikkan kondisinya gitu ya. Tapi kalau tidak berhadap-hadapan, itu yang jadi masalah. Misalkan dikasih tahu A dengan B sama sisi C kecil sini. Yang B dan A yang di sini ini tidak diketahui tahu, ini juga tidak dikasih tahu, ini tidak dikasih tahu. Artinya tidak ada yang berhadapan. A tidak ada berhadapan dengan A kecil, B tidak berhadapan dengan B kecil, gitu ya, dan sebagainya. Ini kondisi nanti menggunakan aturan kosinus, ya. Maka dia dibutuhkan. Kalau kayak gini masih bisa ya, kayak gini masih bisa aturan sinus ini. Yang masalah itu dia kalau seperti ini, biasanya sudut apit nih. Nah, ini C, B, nah seperti ini ya. Ini tidak dikasih tahu, tidak dikasih tahu, tidak dikasih tahu, gitu ya. Jadi A, B, C, sini kan B ini pasangannya B besar gitu ya, berhadapannya. Tapi ini tidak diberitahu atau tidak, ya tidak diketahui di soal lah gitu ya. Maka ini tidak bisa menggunakan aturan sinus, karena mau pakai perbandingan, A ini pasangannya A kecil gitu. Kalau dimasukkan nilai sama-sama tak ada. B ini pasangannya B kecil, nah, dimasukkan tidak ada menemukan pasangan. Sehingga ini tidak akan bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Maka muncullah teori penggunaan aturan kosinus gitu ya. Yang mana rumusnya sederhana. Di sini ada contoh untuk aturan sinus, tapi ini saya skip aja ya. Karena ini materinya nanti di kelas sebelah itu mereka belum belajar, tapi di kelas ini sudah dipelajari kemarin. Kalau mau dipelajari ya silahkan dilihat saja di Google Jamboardnya. Tapi ini saya skip ya materi sebagai penguatan saja. Kita di sini mempelajari poin utama adalah aturan kosinus. Ya, aturan kosinus ini merupakan aturan yang menghubungkan atau menjelaskan hubungan antara, sama ya sebenarnya poinnya. Yang dihubungkan itu juga objeknya. Eh, Sudut dan sisi pada segitiga gitu ya. Tapi di sini ada hubungannya itu dalam bentuk kuadrat panjang sisi. Ada kuadrat panjang sisi. Oke, panjang itu dikuadratkan dulu dengan nilai kosinus dari salah satu sudut. Jadi ada menggunakan sudut pada segitiga. Kuncinya sudutnya cuma dikasih tahu satu ya. Jadi tadi seperti yang gambar segitiga yang saya gambarkan sini, sudutnya cuma dikasih tahu satu ya. Otomatis itu pasti aturan kosinus. Nah, jadi ini jadi catatan tambahan lah. Jika diketahui satu sudut, dua sisi pasti menggunakan aturan kosinus. Nah, dia. Nah, jika diketahui satu sisi dan dua sudut, itu pasti menggunakan rumus aturan kosinus gitu ya. Ini perbedaannya. Kalau yang aturan sinus ya selain ini, dua sudut satu sisi bisa, atau ya seperti itu ya, dua sudut satu sisi. Kalau sini satu sudut dua sisi, dan sisinya juga harus mengapit sudut yang dimaksud gitu ya. Maka ini berlaku aturan kosinus pada segitiga ABC. Segitiganya bebas saja, apapun bentuknya pasti bisa digunakan rumus aturan kosinus ini. Oke. Maksud segitiga yang gimana ya? Kalau random seperti ini, ya. Tadi yang chat siapa? Saya baca dulu. Bisa gambarkan, silahkan diperhatikan dulu. Nah, ini kalau sini A, B, C. Ini sudut ya, A, B, C ini adalah satu sudut. Ya, silakan. Yang lagi ada kegiatan di luar lah masalah ya. Tapi ini disimak juga materinya, nanti direkam kalau mau diulangi bisa. Kalau sini ABC, ya, segitiga sembarang saya gambarkan. Jadi masalah kira-kira di manakah posisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, A kecil di mana? Di kiri, kanan, atau di bawah? Huruf A Kanan. di kanan. Di sini ya. A. Di B itu di kiri atau bawah? Kiri lah. Kiri. Kiri, sip.
Jadi di bawah sisanya adalah C, seperti ini ya. Kasus yang bisa digunakan untuk mencari atau menggunakan aturan kosinus itu adalah kasus yang jika diketahui dua sisi, ini sisi ya, yang B ini sisi, dan satu sudut. Nah, itu katanya. Ini itu dia, satu sudut dan dua sisi. Ini sudutnya misalkan sudut A, dikasih tahu dua sisinya B dan C, seperti itu. Ya. Intinya sudutnya ini pasti berada di dekat dengan sudut yang dimaksud. Jadi sudutnya ini harus berada dekat dengan sisi yang mengapitnya. Jadi kan B ini mengapit A gitu ya. Artinya dia berdekatan. A, B, C seperti ini. Tapi kalau kondisinya satu sudut dua sisi itu bentuknya satu sudut misalkan A ya. Dua sisi misalkan C dan A seperti ini. Ini tidak bisa menggunakan aturan kosinus karena sudut A tidak diapit oleh sisi A dan sisi C. Kapan dia bisa menggunakan aturan kosinus? Jika yang dikasih tahu itu B bukan A. Gitu ya. Kalau B bisa digunakan. Oke, maka sebenarnya aturan kosinus agak terbatas, tapi memang dia akan lebih spesifik gitu. Selain itu ya pakai aturan kosinus dia bisa. Ya. Selain aturan kosinus, aturan sinus bisa dilakukan. Kalau misalkan dikasih tahu A, kemudian C dan A sini gitu ya. Ini aturan sinus nanti rumusnya karena dia ada yang berseberangan gitu ya. Tapi kalau dikasih tahu itu bukan A tapi B, maka di sini berlaku adalah aturan sinus. Karena ini tidak ada yang berseberangan gitu ya. A ini pasangannya A kecil, B ini pasangan B kecil. Ini kan tidak ada berseberangan. Maka ini berlaku aturan sinus. Tapi kalau misalnya dikasih tahu di sini A atau dikasih tahu C, ya, maka ini kan ada konsep berseberangan, maka digunakan aturan sinus, gitu ya. Paham ya pembedanya gitu. Jadi kalau dari rumusnya seperti ini bisa diterapkan, tapi ada pakai pangkat 2. Jadi ini silahkan di screenshot atau dihafalkan gimana caranya, di buku juga ada. Tapi ini jadi satu konsep, cara menghafalnya mudah aja. Kalau kita mencari nilai A misalkan, A-nya mau dicari gitu ya. Maka untuk mencari A, kita kuadratkan A-nya. Oke, itu sama nilainya dengan dua sisi yang lain B dan C dijumlahkan ya, dikurangi 2 kali, kemudian dikalikan B dan C-nya, 2 kali BC dikali cos A ya. Artinya di sini nanti untuk mencari A pasti kita mengetahui B dan C ya. Kalau dicari A atau A-nya mau ditanyakan pasti B dan C-nya dikasih tahu. Yang dikasih tahu satu lagi sudut yang berada di seberang A-nya sendiri gitu ya. Berapa sih nilai sudut A-nya gitu. Tapi dalam bentuk kosinus. Kalau misalkan sudut A-nya 60 derajat berarti cos 60 ya. Kalau A-nya 30 derajat berarti cos 30. Oke ya. Jadi seperti itu tipe soalnya ya. Cara menghafalnya pasti kalau dia ditanya B pasti yang dijumlahkan adalah A dan C gitu ya. Ini mau dibalikkan boleh, mau pakai C tambah A juga sama gitu. Ya. Intinya di sini ini dilakukan perkalian dulu ya. 2BC cos A berarti 2 kali BC ya, dikalikan dulu baru nanti dikurangi dengan hasil kuadrat dari B kuadrat dan C kuadrat. Ya, sebagai contoh ini perhitungannya. Diketahui segitiga ABC, panjang sisinya adalah 5 cm. Ya, panjang sisinya 5 cm. Kemudian panjang sisi C 6 cm, berapa dan besar sudut B 60 derajat. Bertanya sih tentukan panjang sisi B kecil ya. Kita gambarkan dulu konsep segitiganya seperti apa. Kalau di sini dia ada ABC, berarti sudut ABC ya. Segitiga ABC. Kurang oke, seperti ini segitiga sembarang aja, kita nggak tahu juga bentuknya seperti apa. Sekarang sini ada A, sini B, ini ada C, ini sudutnya. Kemudian ya kalau di sini A B C berarti A kecil di depan di seberang dari sudut A, B kecil di seberang dari sudut B, C kecil seperti sini ya. Baru masukkan nilai A-nya 5 cm, C-nya 6 cm. Berarti di sini ganti A-nya itu nilainya adalah 5 cm. Ya. Panjang sisi C 6 cm, berarti yang ini 6. Ya. Besar sudut B adalah 60, berarti sudut ini ya. Nah, kan konsepnya tadi ya. Jika dikasih tahu dua sisi dan satu sudut gitu ya. Seperti ini. Maka dia bisa berlaku atau diterapkan rumus aturan kosinus. Rumusnya apa? Berarti ditanyakan B ini. B kuadrat apa rumusnya, ini dia. Ya.
Rumusnya adalah A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos dari sudut B sendiri ya. Oke, ini diketahuinya A-nya 5, C-nya 6, B 60. Ditanya berapakah panjang B? Maka untuk menjawabnya di sini ya tinggal dimasukkan saja angka perhitungannya yang baru bergabung. Ya, silakan yang baru bergabung menyimak ya. Di video rekaman juga akan di-share nanti di Classroom. Menyesuaikan saja. Ini rumus tadi yang sudah kita jabarkan. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Baru masuk nilai A-nya. A-nya adalah 5. Dari diketahui ya. Dari soal. C-nya 6. Kurang 2 kali A. A-nya 5. C-nya 6. Cos B. B-nya sudah tadi 60 derajat ya. Ini masukkan nilainya saja. Setelah kita masukkan nilainya, barulah kita lakukan hitung kuadrat. Gitu ya. 5 kuadrat itu hasilnya 25. Jadi 25 ini muncul dari hasil pengkuadratan. 6 kuadrat itu hasil 36 ya. Ini 60 dapatnya dari 2 kali 5 kali 6 gitu ya. Dikalikan langsung 2 kali 5 itu 10, 10 kali 6 60. Maka muncul angka 60 datangnya dari perkalian 3 angka langsung. Cos 60. Cos 60 itu di tabel setengah. Setengah itu dalam bentuk bilangan berkoma 0,5 gitu ya. 60 ini perkalian ya, 60 kali 0,5 atau 60 kali setengah gitu ya. Tapi ini dikalikan dahulu karena sifat kabataku ya. Kabataku didahulukan perkalian dibanding penjumlahan atau pengurangan, maka dia kalau dikalikan ini hasilnya adalah 30 muncul yang di bawah. Sedangkan yang ini dijumlahkan 25 sama 36 itu hasilnya 61 ya. Kemudian setelah dikurangkan B kuadrat itu hasilnya ada 31. Tapi ini masih B kuadrat ya. Sedangkan kita kan berapakah nilai B tanpa ada tanda pangkat 2-nya. Maka untuk mencari nilainya kita butuh akar. Itu karena dia angkanya angkanya itu nggak umum ya. Angka dari berapa? Akar 31 ya. 31 tidak umum, yang umum 36. Akar 36 maka dia jelas. 31 itu kalau diakarkan, akar dari 31 ya. Itu jawabannya ini 5,567 ya, dibulatin saja itu ya. Dibulatkan jadi 5,56. Tadi dari sini 5,56777 nya tidak dimasukkan ya. Kita jawabannya adalah 5,56 cm ya. Jadi segitiga ini bisa dilengkapi, panjang sisi yang di B itu ternyata adalah 5,56 cm ya. Ini terbentuk satu segitiga yang lengkap panjang sisinya. Jadi A-nya dikasih tahu, C-nya dikasih tahu, tapi B-nya bisa dicari atau dilengkapi dengan melakukan perhitungan trigonometri aturan kosinus ya. Sampai sini paham? Kira-kira? Insyaallah paham, Ustaz. Kalau paham ya, coba kita tes sebelum ke latihan, kerasa ada waktu dikit. Oke, misalkan ada segitiga seperti ini. Dan ada, ini sebenarnya bukan ABC lagi, tapi pakai huruf A. Misalkan K, N, atas ini, seperti ini ya. Jadi letakkan nilai K, L, dan M-nya dulu. Kalau K-nya di sini dikasih tahu K-nya itu K kecil. Ini berapa ya? 10. K kecil ya. Kemudian L-nya itu L kecil ini. Ini L kecil ya, banget ya. Karena kalau itu 1 kayaknya jadi angka. Oke. Ini agak lebih pendek, 8 cm. Kira-kira biar berlaku aturan kosinus, sudut yang dikasih tahu sudut yang mana? Sudut K, M atau L? M. M M. ya. M ya. Artinya sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui gitu ya. Jadi Dua kalau K, sisi. ya kalau K berseberangan jatuhnya gitu. Kalau L juga berseberangan dengan, maka yang diapit ya. Misalkan di sini kasih sudutnya 30 derajat. Oke. Kira-kira rumus yang mau digunakan di sini untuk mencari berapakah panjang M kecil, kan itu yang belum diketahui ya. K kecil sama L kecil sudah tahu panjang situ. Ditanya berapakah panjang sisi M, seperti ini. Nah, kira-kira
Ini untuk merumusnya dulu. Rumusnya apa yang kita gunakan sih? Ini nggak pakai ABC lagi ya, rumusnya bisa berganti-ganti nama. Karena tanya M, berarti M kuadrat sama dengan, rumusnya apa? N Membandingkan kuadrat tambah K kuadrat. K kuadrat tambah L kuadrat. L kuadrat kuadrat L kuadrat. Itu tambah atau kurang? Kurang Hmm, 2 2 kali KL KL. Nah, pakai cos cos dari M. sudut M besar gini ya, beda sama yang depan M kecil. Jadi dia ini pasti ciri khasnya gitu. Kalau depannya B kuadrat berarti nanti di belakangnya cos B gitu ya. Kalau M kuadrat pasti nanti cos M, karena kan sudutnya berseberangan antara yang diketahui dan ditanyakan gitu. Baru tinggal masukkan nilainya, berarti M kuadrat K-nya nih kasih tahu nih 10 katanya, berarti 10. Kalau bisa langsung di luar kepala itu bagus, 10 kuadrat langsung 100, jadi nggak 100. terlalu ribet gitu ya nulis. Kemudian L-nya sendiri itu 8, kalau dikuadratkan jadi 64. 64. 64. Kurang, ntar baru gabung. Oke, baru gabung menyesuaikan ya. Ini kita sudah setengah jalan. 100 tambah 64 dikurang 2, ini tulis dulu ya, 2 kali K nya sendiri itu nilai 10. Kalau bisa langsung di luar kepala. 2 160 kali langsung nggak? 10, 2 kali 10 kali 8 udah 160. Silahkan diperhatikan ya, kalau nanti yang belum paham dari mana 160. Itu karena perkalian 2 kali 10 kali 8. Karena K nya ini nilai 10, L nya nilai 8, dapat dari soalnya. Cos M. Cos M itu cos sudutnya itu 60, 30. Di cos 30. 30. Oke. Silahkan dijumlahkan dulu nih, 164 kurang 160 cos 30 di tabel. 1. Enggak, benar cos 0 yang satu. Oh iya. Setengah akar Per 3. Setengah ketiga. ya. Dan ini silahkan dikalikan dulu ya, karena kalau mau dikurangi tidak mungkin karena ada sifat kabataku dahulukan perkalian. 164 nya tetapkan dulu biar aja. Setengah 160 kali setengah akar 3 itu jawabannya 80 akar 3. 3 ya. Kondisi seperti ini bilangan bulat, ini bilangan akar, tidak usah diapa-apakan ya, inilah jawabannya. Dia tidak bisa diapa-apakan lagi atau paling sederhana gitu ya. Jadi jangan pusing. 164 kurang 80 akar 3. Kalau mau nilai pastinya tentu kalkulator jatuhnya gitu ya. 164 kurang akar 80 akar 3. Jawaban itu 25,43 gitu ya. Nanti jadi jawaban akhirnya. Ya, intinya akan pakai alat bantu ya. 25,43 25,43 gitu ya, panjang dari sisi M. Oke, bisa dipahami kira-kira? Insya Allah bisa. Ya, materinya mudah sebenarnya, tinggal menerapkan, masukkan rumus gitu ya. Intinya paham kasusnya, kapan menggunakan transinus, kapan kosinus. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tinggal mencoba ke latihan aja ya. Latihannya itu ada di halaman 264 soal nomor 7. Satu soal saja. Mirip sama persis dengan soal yang ada di contoh dan kita kerjakan bersama-sama tadi. Tapi di situ segitiganya dia tidak ada namanya. Segitiga itu ya segitiga kosong aja, namanya tidak bernama. Tapi ya, kalau mau dikasih nama itu bagus ya. Intinya dia tinggal mencari berapakah nilai X pada segitiga yang dimaksud. Silahkan diperhatikan soalnya di halaman 264 soal nomor 7 ya. Nih. Oke, soalnya ada di buku, silahkan dilihat atau diperhatikan. Ini akan Ustaz tugaskan penyelesaian 1 pekan gitu ya, 1 pekan dari sekarang ya. Kalau bisa ya 1 pekan itu udah libur seharusnya ya, tapi tetap dikumpulkan 1 pekan paling lambat. Oke, karena kan kita libur sampai tanggal 7 udah mulai libur, tanggal 8 mulai libur ya, Sabtu. Tanggal 10 itu kan ada persiapan lebaran, tapi ya dikerjakan sebelum
itulah sebelum libur gitu ya. Tapi setelah pengumpulan paling lambat tanggal 10. Kalau di bawah itu nanti nilainya akan disesuaikan atau dikurangi sesuai dengan kesepakatan kita di awal pembelajaran dulu gitu ya. Oke, kira-kira bisa? Bisa. Sanggup ya, cuma satu soal. Saya rasa tidak masalah juga. Oke, ada pertanyaan sebelum kita sudahi? Jadi beralih ke sana ya, ke latihan. Silahkan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Nah, sekarang 8:39. Ada 20 menit untuk mengerjakan soal. Yang hadir di sini tolong isi absensi di classroom ya. Ini baru 13. Ya pas nggak 13? Ya pas 13. Tapi kalau yang belum ya silakan diisi dulu nanti biar tercatat gitu kehadirannya. Karena nilai kehadiran berpengaruh juga ya terhadap nilai sikap terutama disiplin ya. Oke baik, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami gitu ya materinya dan diselesaikan soal yang sudah diberikan. Semoga mendapat pembelajaran kemudian nanti bisa diujikan kembali gitu ya di ujian. Soal ini kalau memang mudah nanti kita perbanyak atau kita jadikan salah satu soal yang prioritas gitu ya, artinya lebih dibanyakkan jumlahnya karena mudah dipahami gitu ya. Tapi kan ada berhitungnya, hitungannya juga masih umum lah gitu, kuadrat sama akar. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke ya, baik Skron. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Nanti untuk yang rekamannya akan Ustadz share yang bagi yang terlambat tadi ya. Kalau tidak paham atau tidak menyimak tadi di awal-awal, ya akan Ustadz masukkan ke classroom. Oke, demikian. Tapi ini sebelum Ustadz mau screenshot. Ya, baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ustadz ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.